Halo, selamat siang Bapak, Ibu, dan para dokter sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Grace Hananta dan saya ingin mengucapkan selamat bergabung dalam live webinar pada hari ini. Di mana live webinar ini merupakan online series dalam rangka rangkaian seri edukasi masyarakat tentang kesehatan anak, optimalisasi kesehatan anak dari berbagai aspek. Jadi hari ini adalah hari yang terakhir. Jadi kalau misalnya belum nonton, nanti mungkin bisa saksikan video-video sebelumnya di kanal YouTube official dari Primaku ini. Dan bersama dengan Primaku, kita merayakan ulang tahun dari IDA yang ke-66 dan juga memperingati Hari Anak Nasional. Topik hari ini seru banget, terutama untuk Bapak Ibu yang sedang mempersiapkan anak-anaknya untuk masuk nih ke usia remaja. Karena hari ini narasumbernya juga luar biasa sekali, yaitu Dr. Reni Wigati, spesialis anak konsultan. Beliau merupakan konsultan di bidang emergensi dan rawat intensif anak yang saat ini berpraktik di Rumah Sakit Kanker Darmais dan juga Rumah Sakit Primaya Eva Sari. Beliau juga merupakan pengurus dari IDAI di Sekretaris Bidang Ilmiah. Beliau merupakan ibu dari 2 anak perempuan yang berusia 9 tahun dan juga hampir 13 tahun. Oleh karena itu, mari kita sambut bersama. Ini dia Dr. Reni Wigati. Halo dok, apa kabar? Halo, selamat siang Dr. Grace. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya dok, kali ini kan topik kita mengenai bagaimana mempersiapkan anak ini menuju usia remaja. Karena memang jenjang-jenjangnya pun dari balita, kemudian anak-anak ya, kemudian masuk lagi ke usia remaja nih. Kira-kira apakah memang ada pengalaman-pengalaman pribadi yang akan di-sharingkan pada hari ini dok? Ya, jadi terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Saya juga mau ikutan Dr. Grace mengucapkan selamat ulang tahun kepada IDAI yang ke-66 dan dalam rangka Hari Anak Nasional juga. Saya sangat berterima kasih untuk diberikan kesempatan untuk sharing tentang bagaimana ilmu kesehatan anak diimplementasikan dan menjadi kehidupan sehari-hari saya juga ya, menghadapi anak-anak yang akan memasuki usia remaja. Jadi mana tadi Dr. Grace juga sudah cerita bahwa sebagaimana kelompok umur bayi, balita, usia prasekolah, sekolah, dan menuju masa dewasa itu ada masa peralihan yang kita sebut dengan masa remaja. Ya, jadi nanti kita akan berdiskusi dengan para orang tua, semoga membawa manfaat. Oke, nah nanti setelah sesi dari Dr. Reni Wigati, kita akan buka sesi question and answer. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan langsung mungkin dari sekarang bisa ketik di live chatnya. Nanti kita akan bacakan di sesi question and answer. Oleh karena itu tanpa berlama-lama lagi, silakan Dr. Reni Wigati untuk sharing pada hari ini, dok. Tema saya pada hari ini adalah bagaimana kita sebagai orang tua menyiapkan anak beranjak remaja dengan dasar-dasar keilmuan di ilmu kesehatan anak yang bisa menunjang. Kami harap dapat membantu mama, papa, ayah, bunda dalam menyiapkan anak-anaknya memasuki usia remaja. Nah, kita mulai dengan berkenalan dulu. Sebenarnya remaja itu siapa sih ya? Kita sebut dengan remaja. Nah, berbagai definisi tentang remaja itu disebutkan. Yang pertama oleh WHO ya, World Health Organization, menyebutkan bahwa remaja itu adalah anak-anak yang berusia 10 sampai 19 tahun. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia itu peraturan Menteri Kesehatan bilang bahwa remaja itu adalah usia 10 sampai 18 tahun. Kalau BKKBN menuliskan bahwa remaja itu adalah penduduk yang berusia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Nah, kita punya Undang-Undang Republik Indonesia tentang perlindungan anak. Remaja itu adalah anak-anak dengan kelompok usia 10 sampai 18 tahun. Nah, jadi dari berbagai macam definisi yang kita bisa baca dari berbagai institusi, kita bisa menyimpulkan kira-kira ya usia remaja itu dimulai ketika anak berusia 10 tahun. Nah, dan habis itu tergantung bagaimana negara mendefinisikan remaja itu. Nah, kemudian apa yang spesifik atau yang khas tentang remaja, tentang kesehatan remaja pada khususnya. Kita sering menganggap bahwa remaja itu justru adalah periode yang paling sehat dalam seluruh siklus kehidupan. Tetapi kehidupan periode yang paling sehat ini sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan sosial dan bagaimana pola kehidupan masyarakat atau
bagaimana remaja ini diperlakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ada beberapa masalah kesehatan remaja yang cukup membuat kita harus khawatir ya. Di antaranya adalah kecelakaan, kehamilan tidak diinginkan, penyakit akibat hubungan seksual, penyalahgunaan alkohol, dan obat-obat terlarang. Nah, bagaimana cara kita menghadapi remaja-remaja itu? Seringkali kita bingung, ini masih masuk anak atau bukan ya? Kayaknya sudah besar tapi kok masih anak-anak gitu. Jadi karena kebingungan ini justru kelompok ini sangat berisiko untuk menghadapi salah tata kelola. Nah, jadi anak-anak bukan, tapi dewasa belum sampai. Nah, sehingga pengertian yang holistik atau menyeluruh tentang bagaimana kita harus mengelola kesehatan remaja itu sangat penting. Karena remaja-remaja ini adalah generasi yang kita harapkan sangat menjadi produktif, karena nanti masa depan bangsa kita ada di tangan remaja-remaja ini. Nah, untuk menghadapi tumbuh kembang remaja, ada 3 bagian besar yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah pertumbuhan fisik, karena di masa remaja ini terjadi percepatan tumbuh, kemudian terjadi juga puncak pembentukan massa tulang, dan ada pematangan seksual. Dari sisi psikologis, remaja-remaja ini memiliki perubahan pola pikir dari yang tadinya konkret, jadi waktu masa anak-anak yang dia pikir adalah yang dia lihat. Nah, di masa remaja ini mulai beralih, pola pikirnya menjadi mulai lebih abstrak, punya idealis yang baru, dan mulai bisa diajak berpikir dengan logis. Nah, lingkungan sosial bagaimana? Perubahan lingkungan ini juga berubah. Dari tadinya pusat perhatian anak-anak itu adalah keluarga, sekarang akan bergeser bahwa pusat perhatian mereka adalah teman-teman sepermainannya atau peer group-nya. Nah, ketiga faktor ini sangat berhubungan dan berpengaruh terhadap bagaimana remaja kita bertumbuh dan berkembang. Nah, kita mulai dengan perkembangan biologis. Apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan biologis ini? Tentu tadi kita mulai ya, bahwa saat remaja itu terjadi kecepatan pertumbuhan yang sangat tinggi. Dan puncaknya pada remaja laki-laki terjadi belakangan dibandingkan anak perempuan, lebih lambat sekitar 2-3 tahun. Dan setelah pertumbuhan remaja perempuan ini berhenti, dia akan tetap tumbuh yang laki-laki sampai 2-3 tahun kemudian. Ini mungkin bisa kita lihat di mana biasanya saat SMP anak-anak perempuannya lebih besar badannya ya, lebih bongsor, lebih tinggi. Tapi di akhir masa remaja, akhir-akhir SMA itu yang laki-laki akhirnya akan menjadi lebih tinggi. Nah, ternyata karena hal ini yang terjadi, bahwa setelah yang perempuan berhenti bertumbuh, yang laki-laki masih ada pertumbuhan. Dan selain perubahan secara fisik tinggi dan berat badan, kita juga lihat ada perubahan suara, jerawat, pertumbuhan rahang, kehilangan gigi susu terakhir, dan adanya erupsi-erupsi atau munculnya gigi yang tetap. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bagaimana dengan perubahan fisik remaja? Ini sangat melibatkan tinggi badan, berat badan, komposisi tubuh, dan juga dipengaruhi adanya masa pubertas. Coba kita kupas satu-satu ya. Untuk tinggi badan, nah ternyata sekitar 15-20% tinggi badan yang nanti akan dicapai pada akhir masa pertumbuhan, yaitu saat seseorang masuki masa dewasa, itu terjadi pada masa remaja. Dan seperti yang tadi saya sudah sebutkan, percepatan tumbuh anak lelaki lebih belakangan dibandingkan dengan anak perempuan. Kemudian percepatannya juga lebih tinggi terjadi dibandingkan anak perempuan. Nah, pada saat ini terjadi, pertumbuhan linear atau tumbuh ke atas, ya bertambahnya tinggi, dapat melambat bila terjadi kekurangan makanan. Atau makanannya sebenarnya cukup, tapi penggunaan energinya meningkat tidak diimbangi dengan asupan makanan. Seperti misalnya pada atlet. Kalau misalnya ada remaja yang menjadi atlet dengan energi yang sangat banyak dikeluarkan, tetapi kita gagal untuk meningkatkan asupan nutrisi atau gizinya, maka risiko akhirnya remaja ini gagal tumbuh ke atas atau gagal menjadi tinggi, mencapai tinggi badan optimal atau idealnya karena masalah kekurangan energi atau asupan nutrisi. Nah, di sini kita lihat grafiknya, kita lihat bahwa anak perempuan akan lebih dahulu mengalami peningkatan pertambahan tinggi badan, tapi dia akan berhenti juga lebih duluan.
Anak laki-laki akan bertambah tinggi lebih belakangan, tapi puncak percepatannya lebih tinggi dan setelah itu dia akan terus tumbuh sampai sekitar 2-3 tahun setelah anak perempuan berhenti bertumbuh. Nah, bagaimana dengan berat badan? Sekitar 25-50% berat badan ideal dewasa itu juga dicapai pada masa remaja. Sehingga waktu pencapaian dan jumlah penambahan berat badan sangat dipengaruhi oleh asupan makanan dan penggunaan energi. Sebenarnya mirip dengan tinggi badan tadi ya. Jadi harus kita lihat, kita imbangi. Kalau misalnya anak kita sangat aktif, penggunaan energinya sangat banyak, maka kita harus bisa mengimbangi dengan asupan makanan yang cukup. Jangan dibalik pola pikirnya. Misalnya, wah anak saya bagaimana dia bisa tumbuh, habis bergerak terus sih. Nah, jadi jangan dibalik. Kalau misalnya kita lihat remaja kita memang aktivitasnya tinggi, kita harus tetap mendukungnya dan memberikan asupan energi mengikuti besarnya energi yang dikeluarkan oleh anak tersebut. Nah, bagaimana dengan komposisi tubuh? Kita lihat dulu bahwa pada masa prapubertas, maka proporsi jaringan lemak, otot, dan massa tubuh tanpa lemak atau yang sering disebut dengan lean body mass pada anak laki-laki dan perempuan sama. Jadi kalau kita lihat-lihat sekitar di usia akhir sekolah dasar, itu masih agak mirip antara bentuk tubuh anak laki-laki dan perempuan. Nah, tetapi begitu dia masuk masa pubertas, maka anak laki-laki yang sedang tumbuh pesat akan menambah jaringan otot yang lebih banyak daripada jaringan lemak. Dan massa tubuh tanpa lemak laki-laki akan lebih banyak dibanding anak perempuan. Jadi ketika masuk usia pubertas, mulai kelihatan komposisi tubuhnya berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Di mana anak perempuan akan terkesan lebih banyak lemaknya dibandingkan anak laki-laki. Dan pada akhirnya nanti di usia dewasa, jumlah jaringan lemak tubuh memang akan lebih tinggi pada perempuan sekitar 23% dan 15% pada laki-laki. Dari seluruh total jaringan tubuhnya merupakan massa jaringan atau jaringan tubuh yang mengandung lemak ya. Jadi dari kandungan ini saja, komposisi ini kita bisa lebih memahami bahwa nanti memang anak perempuan itu akan merasa dirinya lebih gemuk dibandingkan anak laki-laki utamanya. Nah, bagaimana dengan massa tulang? Pencapaian massa tulang itu 45%-nya terjadi pada masa remaja dan akan hampir selesai pada akhir dekade kedua kehidupan. Jadi mendekati usia 20 tahun itu sudah hampir selesai pembentukan massa tulangnya. Jadi kita lihat hampir setengahnya terjadi pada masa remaja. Sementara tadi masa remaja itu cukup pendek ya, sekitar 8 tahun. Jadi tidak sampai setengah masa hidupnya menuju 20 tahun itu adalah masa-masa di mana sangat tinggi terjadi pembentukan massa tulang. Nah, di sini nutrisi merupakan salah satu faktor lingkungan yang sangat menentukan terjadinya pubertas. Sehingga dengan nutrisi yang baik kita berharap pertumbuhan tinggi badan, berat badan, dan komposisi tubuh yang ideal perbandingannya akan menjadi baik pada remaja kita yang ditopang dengan nutrisi baik pula. Nah, kita pantau pertumbuhan pakai apa? Jangan lupa Bapak Ibu, aplikasi Primaku yang merupakan aplikasi yang dibuat oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia masih bisa dimasukkan datanya sampai anak berusia 18 tahun. Jadi, kalau misalnya kami lihat terkadang kalau orang tua yang anaknya masih berusia bayi, balita gitu ya, bayi deh gitu, tuh rajin gitu ya diukur berat badannya, tinggi badannya, terus semangat dimasukin ke grafik-grafik. Nah, tetapi kalau sudah selesai nih masa imunisasi yang cukup intens jadwalnya gitu ya, kalau misalnya sudah selesai 1 tahun kan udah mulai sedikit ya, paling 1 tahun cuma datang 4-6 kali deh paling banyak gitu ke pusat layanan kesehatan untuk imunisasi. Itu juga kalau misalnya mengikuti jadwal yang rekomendasi IDAI. Kalau misalnya hanya ambil yang program pemerintah, coba kalau misalnya tidak imunisasi, apa pernah kepikiran untuk menimbang dan mengukur berat badannya? Itu di usia bayi dan 1-2 tahun. Nah, bagaimana setelah itu? Yang imunisasinya mungkin hanya di sekolah. Nah, kami khawatir orang tua
mulai lupa bahwa anak-anak ini juga tetap harus dipantau tinggi dan berat badannya, terutama nanti ketika dia masuk usia remaja. Jadi Bapak Ibu yang akan punya remaja atau malah sudah punya remaja, yuk coba dibuka lagi aplikasi Primaku untuk mulai dimasukkan data-datanya. Bisa dimulai data dari berat lahirnya, tinggi badan lahirnya kalau masih ingat, lalu dimasukkan pengukuran yang sekarang. Kalau misalnya ada sekitar 2-3 pengukuran yang sebelumnya. Nah, di situ kita bisa lihat grafik pertumbuhan anak kita apakah masih masuk ke grafik yang normal menurut usia dan jenis kelaminnya. Nah, kita lanjut dengan masa pubertas. Masa apa sih pubertas itu? Masa pubertas adalah masa peralihan antara seorang anak meninggalkan masa anak-anaknya dan menuju usia dewasa. Dimulai pada sekitar umur 8-13 tahun pada anak perempuan dan laki-laki pada umur 9-14 tahun. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ada rentang waktu yang cukup lebar. Ya, jadi kadang-kadang orang tua datang bawa anaknya umur 11 tahun, kok kayaknya belum ada tanda-tanda timbulnya pubertas atau anaknya masuk ke usia pubertas gitu ya. Jadi misalnya kok belum ada pertumbuhan payudara atau misalnya kok belum ada bulu-bulu tambahan di tubuhnya gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu lihat ada rentang umur yang kita masih bisa tunggu. Nah, karena masa pubertas ini sebenarnya terdiri dari tahapan-tahapan. Yang pertama, prapubertas itu berlangsung sekitar 2 tahun. Kemudian pubertas pada anak perempuan puncaknya itu dia pada saat dia mendapatkan menstruasi ya atau haid. Kemudian pada laki-laki ini memang kurang jelas yang objektifnya apa gitu ya, karena tidak ada haid atau menstruasi pada anak laki-laki. Nah, itu bisa ada beberapa yang menyebutkan bahwa oh ya udah deh kalau misalnya anak laki sudah ketemu mimpi basah, oke, itu dia sudah puber. Nah, setelah itu masih ada masa pasca pubertas yang dialami oleh anak sekitar 1-2 tahun setelah dia mencapai puncak pubertasnya. Nah, tadi saya ulang sedikit bahwa awitan normal atau waktu mulainya pubertas pada anak laki-laki rentangnya sekitar umur 9-14 tahun, rata-ratanya sekitar 12 tahun. Ya, jadi anak-anak kita itu kadang-kadang ada yang sepertinya duluan, ya. Lalu sebagian besar akan di usia rata-rata dan ada sebagian kecil yang di usia akhir-akhir. Selama anak Bapak Ibu masuk ke rentang usia ini, laki-laki 9,5-13,5 tahun ya atau 9-14 tahun, perempuan 8-13 tahun dengan rata di 11,4 ya atau 11,5 tahun, maka anak Bapak Ibu masih masuk dalam kategori normal mengalami pubertasnya. Nah, ada hubungan tidak ya nutrisi dengan masa pertumbuhan masa remaja, menyangkut pertumbuhan berat badan, tinggi badan, dan juga masa pubertasnya. Oh ya, sangat Bapak Ibu, nutrisi sangat berhubungan dengan pertumbuhan fisik anak-anak kita. Sehingga kita harus mensupport nutrisi atau asupan gizi anak-anak yang menuju masa remaja ini, yaitu mengandung nutrien yang diperlukan untuk pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif atau kepintaran ya, serta masa pubertasnya. Dan kita harus mengekstrakan cukup cadangan bila dia sakit misalnya, atau dia tadi itu punya aktivitas-aktivitas yang mengeluarkan energi sangat banyak. Kemudian kita juga harus mengatur komposisinya. Jadi jangan hanya jumlah kalorinya, ya udah deh, yang penting makannya banyak. Tunggu dulu, bukan hanya jumlah kalori atau energi yang kita berikan pada anak yang harus kita perhatikan, tapi komposisinya itu juga kita harus perhatikan. Kita harus mencegah akibat pola makan anak yang salah. Di masa dewasanya nanti ada penyakit-penyakit yang bisa ia derita akibat pola makan yang salah. Misalnya penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes, osteoporosis, serta kanker. Nah, kebiasaan makan yang baik itu harus kita jaga dari masa bayi, balita, sekolah, dan memasuki usia remaja. Kenapa? Karena kebiasaan makan dan gaya hidup sehat ini bukan sesuatu yang kita bisa dapat secara seketika. Jadi memang harus kita pupuk dan kita pertahankan terus-menerus dari masa bayi sampai dia beranjak remaja.
Nah, kira-kira apa masalah nutrisi yang bisa kita hadapi pada masa remaja? Yang paling sering kita temui adalah defisiensi mikronutrien ya, khususnya anemia defisiensi zat besi. Nah, dengan demikian tentu kita harus tahu makanan-makanan apa saja yang mengandung tinggi besi ya. Jadi kadang-kadang kalau waktu masih kecil sangat diperhatikan asupannya. Semua disiapkan secara lengkap ya, dikasih ati ayam, ati sapi, daging sapi, semuanya masuk. Nah, begitu dia masuk sekolah, apalagi di usia-usia yang sudah masuk remaja, terus mulai bebas makannya, tidak lagi mengikuti pola makan sehat, lalu lebih mengikuti pola makan peer groupnya misalnya. Nah, lalu apa lagi? Remaja kita juga berisiko untuk terjadi malnutrisi. Malnutrisi itu apa? Gizi yang salah. Gizi yang salah itu apa? Anak yang gemuk, betul ibu bapak. Anak yang gemuk, gizi lebih atau obesitas itu memang masuk malnutrisi. Tapi malnutrisi itu bukan hanya gemuk, kurang gizi juga termasuk malnutrisi ya. Jadi kita harus jaga supaya asupan nutrisi anak kita tidak membuat remaja kita malnutrisi gizi kurang ataupun dia gizi lebih. Dan satu lagi yang ini masih menjadi masalah besar di Indonesia, perawakan pendek. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak dengan cepat mengatasi risiko-risiko kekurangan gizi, maka anak-anak kita bisa tumbuhnya pendek. Akhirnya nanti kita tidak bisa mengejar, bangsa-bangsa lain sudah bisa mengejar tinggi badan. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini kita masih punya banyak PR untuk mengejar ketertinggalan tinggi badan masyarakat Indonesia. Di kota-kota besar kita lihat bahwa tinggi badan sudah mulai bisa terkejar mengikuti negara-negara lain. Tapi hati-hati di tempat-tempat yang jangkauan nutrisinya, komposisi nutrisinya belum menjadi perhatian khusus. Di situ adalah daerah-daerah yang berisiko untuk stunting, terjadinya stunting atau perawakan pendek. Nah, masalah-masalah tadi anemia defisiensi besi, malnutrisi itu sering kali berkaitan dengan perilaku makan yang salah. Jadi, saya ulangi lagi misalnya, yang penting makannya banyak tapi komposisinya tidak diperhatikan. Terbiasa makan sambil nonton TV, terbiasa makan sambil main game. Akhirnya makan bukan menjadi suatu kebiasaan yang baik, tetapi menjadi suatu kebiasaan di luar alam sadar anak. Jadi kalau misalnya anak kita makannya sambil nonton TV, itu dia tidak sadar bahwa dia sedang makan. Tiba-tiba kenyang aja. Itu ya, dan itu harus kita pupuk sedari usia dini. Nah, bagaimana dengan perubahan psikososialnya? Ya, jadi kita lihat yang terjadi pada anak-anak kita ini, selain perubahan fisik terjadi juga perubahan psikis dan sosial yang sangat dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan juga budaya di sekitarnya. Seperti yang tadi sudah disebutkan, tadinya orientasi anak itu kan keluarga. Yang betul apa yang mama papa bilang. Kalau sudah masuk remaja, yang betul apa yang teman saya bilang. Jadi dia orientasinya sudah bergeser dari yang benar adalah orang tua. Ingat gak Bapak Ibu waktu mereka kecil, kita ke kamar mandi aja dia ketok-ketok kan, ayo mama cepat selesai gitu. Sekarang kalau bisa mama di kamar mandi aja deh, jadi saya bisa FaceTime terus sama teman, saya bisa Zoom meeting sama teman-teman misalnya gitu ya. Jadi dia sudah bergeser orientasinya. Nah, ada juga yang menarik, ternyata kalau dibandingkan antara remaja laki-laki dan perempuan, pada saat masuk masa remaja ini, apalagi waktu masa pubertas, anak laki-laki itu ternyata merasa lebih percaya diri, lebih bahagia dan lebih sehat dibandingkan anak perempuan. Anak perempuan umumnya kalau kita lakukan survei, dia akan merasa kurang puas dengan keadaan tubuhnya, body image-nya, kepribadiannya, kesehatannya, ada aja gitu yang kurang ya. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan dari ilmunya memang mungkin disebabkan oleh komposisi tubuh di usia remaja itu tadi. Memang anak perempuan komposisi lemaknya lebih banyak dibanding anak laki-laki. Nah, apalagi di antara perempuan sendiri dia bisa berbeda. Ada yang memang lemaknya banyak, ada yang sedikit. Jadi anak perempuan itu umumnya akan merasa lebih minder. Beda dengan laki-laki. Dan kalau kita perhatikan juga dari kebiasaan bermainnya, anak laki-laki ini lebih senang bermain berkelompok. Ya, mereka punya lebih banyak aktivitas yang bermainnya berkelompok, bermain bola ya. Kemudian berkumpul bersama itu biasanya pada anak laki-laki sering diberikan kesempatan seperti itu. Belum lagi stigma ya, anak perempuan itu di rumah saja. Ini di Indonesia juga sering ada stigma seperti itu. Sehingga kalau kita lihat
kebanyakan anak laki-laki yang lebih sering berkumpul, rasa percaya dirinya lebih kuat, dia merasa lebih bahagia dan lebih sehat. Nah, bagaimana dengan perkembangan kognitif atau kepandaian serta moralnya? Kita lihat bahwa kemampuan berpikir anak remaja ini juga berubah dari yang konkret operational thinking atau pada anak yang lebih kecil itu dia kalau misalnya berpikir itu dia harus melihat benda di depannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingat pelajaran sekolah di usia-usia yang lebih kecil itu biasanya diberikan contoh, misalnya ibu membeli 2 buah semangka, ada gambar semangkanya, ditambah 3 buah belimbing, ada gambar belimbingnya. Nah, karena pada anak yang usia lebih kecil, konsep berpikir itu terhadap barang yang dia bisa lihat. Nah, di masa remaja ini kemampuannya bertambah, dia sudah mulai bisa berpikir tanpa melihat barangnya secara konkret. Dia sudah bisa lebih memakai logikanya. Nah, kemampuan ini bertambah hasil dari apa? Nah, ternyata itu adalah hasil dari sekumpulan peningkatan kuantitatif pengetahuan yang didapatkan dari rumah, sekolah, dan lingkungan, pengalaman, dan juga memang kemampuan berpikirnya bertambah. Nah, kemudian kemampuan remaja untuk berpikir itu juga berubah. Dia tadi mulai bisa berpikir dengan logis, membangun hipotesis, dan mulai kritis. Tidak begitu saja percaya. Misalnya kita bilang, kita tidak boleh korupsi. Misalnya kita mengajarkan konsep itu kepada remaja. Anak yang lebih kecil mungkin akan terima, oh iya, korupsi tidak boleh, mencuri tidak boleh. Tapi anak remaja dia mulai berpikir lebih kritis. Misal dia lihat berita, kok kata orang tua saya mencuri, korupsi itu tidak boleh. Tetapi di berita ada orang yang melakukan korupsi dan pencurian. Nah, dia mulai berpikir, apakah konsep yang diajarkan oleh orang tua atau bapak ibu guru itu benar? Nah, disinilah bedanya anak-anak dan remaja. Dia mulai berpikir lebih kritis terhadap yang diajarkan oleh orang yang lebih tua kepadanya. Nah, bagaimana dengan konsep diri? Konsep diri ini akan semakin meningkat dengan meningkatnya usia, sehingga dia akan mulai memperhatikan penampilannya. Sepertinya kok orang-orang tuh kalau saya keluar rumah memperhatikan saya. Nah, di sini konsep dirinya mulai sangat terbentuk di usia anak-anak kita remaja. Dan kembali muncul lagi konsep bahwa anak perempuan akan sering merasa dirinya gemuk. Padahal kita sebagai orang tuanya melihat, kamu tidak gemuk, nak. Tetapi ternyata karena konsep dirinya seperti itu, konsep teman-temannya seperti itu, maka anak perempuan punya kecenderungan untuk merasa dirinya itu overweight atau gizi lebih. Nah, kemudian di usia ini maka terjadi risiko-risiko adanya diet yang salah, risiko depresi, gangguan body image, dan juga anoreksia ya. Jadi anak tidak mau makan karena merasa dirinya tuh sudah gemuk, saya tidak perlu makan. Ya. Nah, saya ulangi lagi tadi bahwa kesimpulannya pubertas itu pada anak laki-laki justru memiliki kesempatan yang luas untuk meningkatkan percaya dirinya, dan pada anak perempuan kita harus lebih hati-hati. Kalau misalnya dia tidak bisa bercerita kepada orang yang lebih dewasa bahwa dia memiliki pikiran-pikiran body image yang salah, dia merasa depresi atau dia merasa tidak bahagia. Nah, ini anak perempuan akan lebih berisiko memiliki konsep diri yang salah. Nah, sebagai kesimpulan, masalah kesehatan fisik dan perilaku yang mungkin terjadi pada remaja kita adalah apa sih yang sering ketemu? Jerawat ya. Ini adalah masalah-masalah fisik yang mungkin kita ketemu. Jerawat, gangguan mata ya, sudah mesti pakai kacamata misalnya. Nah, ini Bapak Ibu jangan lupa, walaupun sepertinya anak-anak remaja kita tidak ada keluhan, tetap sesekali bawalah anak Bapak Ibu ke pusat layanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan, terutama untuk mata. Gangguan pendengaran apa, Dok? Nah, ternyata angka infeksi saluran tengah telinga kita masih cukup tinggi di usia anak. Dan ini bisa memiliki gejala sisa berupa gangguan pendengaran di usia remaja. Gigi juga suka terlewatkan oleh anak-anak remaja kita. Karena itu tadi, karena merasa tidak keluhan, maka orang tua tidak membawa anak remajanya ke pusat kesehatan. Remaja mengeluh itu sangat jarang ya, mama papa harus ingat itu. Masalah gizi tadi kita sudah bahas banyak, kemudian penyakit kronis ini yang terbawa dari misalnya dia sakit waktu kecil atau dia punya penyakit bawaan, misalnya thalassemia atau penyakit bawaan jantung yang belum dikoreksi. Nah, selain itu ada juga masalah-masalah yang menyangkut perilaku, penyalahgunaan alkohol, nafsa, kecelakaan ya, perilaku seksual tidak sehat, dan bisa terjadi risiko aborsi pada remaja kita. Nah, bagaimana penanganan peran kita untuk kesehatan remaja ini?
ternyata dibutuhkan seluruh pihak untuk menjaga remaja kita supaya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Bagaimana orang tua, guru, pemerintah, masyarakat, dan media itu sebenarnya sangat punya potensi untuk membantu remaja-remaja kita ini bertumbuh dengan lebih baik. Dan spesial titip pesan untuk para orang tua, kami titip pesan bahwa peran orang tua itu banyak sebagai pendidik, pendorong, panutan, pengawas, teman, konselor, dan komunikator. Karena kalau kita gagal menjadi peran-peran ini, maka mereka akan mencarinya keluar rumah. Dia akan mencari ke temannya yang lebih dekat, dan kita tidak bisa punya jaminan bahwa apa yang disampaikan oleh temannya itu adalah sesuatu yang benar. Dan lebih lagi di dunia digital yang sekarang sangat berkembang ini, remaja kita bisa mencari informasi tanpa batas di dunia maya. Jadi sebagai kesimpulan, pertumbuhan fisik remaja kita itu sangat meningkat sehingga kebutuhan nutrisi yang tepat sangat penting untuk kita ketahui dan kita penuhi. Dan perkembangan psikososial remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari anak-anak menuju dewasa, sehingga berbagai aspek perilaku perlu kita kelola bersama dengan bijaksana dan menggunakan pendekatan yang mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan waktunya ke Dr. Grace ya. Oke, jadi memang topik remaja atau mempersiapkan anak menuju remaja itu banyak sekali aspek yang juga harus tidak hanya mempersiapkan anaknya, tapi juga mempersiapkan bapak ibunya ya dok ya? Ya betul sekali. Jadi kita sama-sama bersiap ya. Yes, karena memang tadi topiknya ada bahwa nutrisi itu penting sekali, pendampingan orang tua itu penting sekali, bahwa kalau misalnya orang tua mungkin sekarang sibuk dengan gadgetnya masing-masing, akhirnya itu juga mempengaruhi psikososial dari anak yang menuju remaja itu juga ya dok? Iya betul, dan sebenarnya anak itu kan banyak meniru ya. Jadi lingkungan terdekat mereka adalah lingkungan rumah sebenarnya ya, terutama anak-anak yang memang masih tinggal bersama orang tuanya. Jadi misalnya kan remaja kita ada juga yang sudah pergi ke boarding school atau ke pesantren gitu ya. Mungkin mereka memang lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman dan guru. Tapi untuk remaja-remaja kita yang masih banyak di rumah, maka apa yang dia lihat itulah sebenarnya yang tetap tanpa sadar dia akan ikuti. Jadi ya kalau misalnya bapak ibunya tadi sibuk dengan gadget, ya dia pikir oh berarti itu yang benar, saya juga sibuk dengan gadget saya. Dan jujur ya, saya juga memang kadang mengakui sih, gadget itu seperti empeng versi lain gitu ya. Jadi supaya anaknya nggak ganggu-ganggu, ya udah deh main gadget dulu gitu, mama papa lagi ada perlunya gitu ya. Sesekali kita juga lupa. Nah, ini jadi memang kita harus bersama-sama mengingat bahwa remaja-remaja kita ini masih perlu pendampingan. Mereka masih masuk dalam kelompok anak dan masih banyak belajar dari kita sih. Nah itu dia, jadi bijaksanalah juga sebagai orang tua bagaimana cara menyikapi dari empeng modern itu ya dok, atau Ya, istilah lainnya si gadget itu ya. Ya. Oke, nah ada pertanyaan dok, biasanya yang sering ditanyakan di masa-masa remaja itu yang mungkin kelihatan, jadi secara fisik. Sebetulnya bagaimana sih dok kita tahu bahwa pertumbuhan tinggi badan anak kita nih yang sudah mau remaja ini normal atau enggak gitu? Ya, oke, bagus banget Dokter Grace ya. Jadi tadi saya udah bilang bahwa yaitu kalau anaknya sudah besar dikit aja gitu ya, kayaknya kalau kita lupa gitu ya untuk mengukur tinggi, mengukur berat badannya, boro-boro ke layanan kesehatan, mungkin timbangan malah diumpetin, ibunya takut sama timbangan, akhirnya timbangan nggak ada di rumah. Nah, anak-anak kita jadi nggak punya kesempatan untuk menjaga atau mengevaluasi dia tingginya bagaimana, berat badannya bagaimana. Nah, sebaiknya tetap dilakukan pengukuran berkala ya, Dokter Grace. Minimal 1 tahun sekali lah gitu kita ukur. Akan sangat ideal kalau misal di masa prapubertas itu di usia sekitar 8-10 tahun kita masih mengukur sekitar 6 bulan sekali. Tapi kalau sudah masuk pubertas ya minimal 1 tahun sekali kita ukur tinggi dan berat badannya. Karena kalau misalnya itu kita punya datanya, kita bisa menyimpulkan bahwa oke, anak saya tinggi badannya tetap naik dengan normal. Karena tinggi potensial anak itu memang tetap ada faktor genetik. Jadi ya kalau misalnya orang tuanya ya tingginya agak batas-batas bawah, kita nggak bisa berharap-harap banget anaknya akan jadi batas-batas atas. Tapi itu bukan tidak mungkin. Bisa loh anak kita tuh lebih tinggi
dibandingkan potensi genetiknya. Tapi ada banyak faktor yang kita perlukan. Yang pertama tadi, nutrisinya tentu ya sebagai modal awal. Jadi kalau misalnya kita memberikan asupan nutrisi yang baik, yang cukup, tentu kita bisa punya modal. Kemudian diimbangi dengan aktivitas fisik ya yang melibatkan banyak bergerak ya. Jadi dia melompat gitu, misalnya main basket, kemudian dia berenang, banyak meregangkan otot, kemudian juga terpapar sinar matahari supaya pembentukan massa tulangnya baik. Nah, sekarang kita tahu dari mana kalau misalnya tumbuh anak kita itu masih dalam batas normal. Tentu kalau misalnya orang tua sangat sulit, boleh langsung bertanya ke fasilitas kesehatan. Tapi itu tadi, kami dari IDAI mencoba membantu orang tua untuk melakukan evaluasi mandiri. Jadi Bapak Ibu bisa buka aplikasi Primaku, kemudian memasukkan data pengukuran tinggi dan berat badan anaknya, sehingga nanti akan keluar di kurvanya itu masih masuk garis hijau atau tidak, area hijau atau tidak gitu ya kira-kira. Nah tapi memang kami perlu data pengukuran lebih dari satu. Ya, jadi jangan cuma masukin sekali. Kalau masukin sekali, kita bisa sih melihat evaluasi status gizi pada saat ini. Tetapi kita akan mengalami kesulitan untuk mengevaluasi apakah pertumbuhannya itu masih dalam batas normal atau tidak. Karena minimal untuk melihat kenaikannya kita butuh 2 data ya Dokter Grace, yang sekarang sama sebelumnya. Jadi kita bisa lihat dia naiknya baik, itu sih. Jadi Bapak Ibu silahkan download aplikasi Primaku kalau misalnya belum, dan masukkan data berat badan dan tinggi badan anak-anaknya. Tidak ada kata terlambat, di usia berapapun kita bisa berikan informasinya, sehingga Bapak Ibu bisa mengevaluasi apakah pertumbuhan tinggi badan, pertumbuhan berat badan, dan bagaimana perbandingan antara berat badan terhadap tinggi badannya dengan baik. Apakah misalnya anak Bapak Ibu masuk gizi lebih, atau bahkan sudah obesitas, atau misalnya justru kurang, atau dia pendek. Nah di situ akan kelihatan kesimpulan apa terhadap data yang Bapak Ibu masukkan. Nah, jadi jangan lupa Bapak Ibu di-download sekarang itu aplikasi Primakunya di handphone Anda. Jadi bisa dari iOS sama juga bisa dari App Store. Nah, gitu ya Dokter Reni ya. Nah, tadi kan berbicara mengenai tinggi badan itu dipengaruhi oleh nutrisinya. Kemudian juga, nah ada juga nih mungkin ya Bapak Ibu karena gregetan pengen anaknya pokoknya harus lebih baik lah daripada orang tuanya. Termasuk tingginya nih, biasanya ibu-ibu nih ngeliatin anaknya kayaknya yang cewek ini harus tinggi langsung cantik misalnya gitu, udah deh tambahin deh suplemen buat tinggi badan. Nah menurut dokter apakah memang suplemen-suplemen tersebut aman ataukah memang terbukti secara klinis mensupport untuk menambah tinggi di masa pubertas itu? Iya, jadi yang jelas sudah terbukti menunjang pertumbuhan fisik anak-anak kita di masa remaja itu adalah memang kecukupan nutrisi termasuk mikronutrien ya. Jadi mikronutrien itu kan ada multivitamin, kemudian ada zat besi, ada zinc gitu ya, macam-macam. Nah sebenarnya itu semua ada di makanan sehari-hari kita dengan syarat kita berhasil membuat anak-anak kita makan makanan tersebut. Seperti yang tadi saya sudah singgung, tidak hanya jumlahnya yang kita harus perhatikan, tapi bagaimana komposisi kandungan gizi di dalam makanan tersebut. Ya, jadi kalau misalnya makanannya monoton sekali ya, hanya karbohidrat, protein, minimal sayur dan minimal buah, protein juga misalnya telur gitu setiap hari gitu ya, tidak ada dagingnya gitu. Nah, jadi itu sangat berisiko untuk kita kurang berhasil untuk memasukkan mikronutrien ke anak. Pada keadaan seperti itu, ya boleh-boleh saja sih diberikan suplementasi makanan. Kalau kita lihat dari judulnya suplementasi makanan, itu kan sama dengan penambahan zat makanan. Artinya di makanan itu ada. Jadi prinsipnya kalau pola makan hidup Bapak Ibu dan keluarga itu sudah baik, maka suplemen makanan itu tidak perlu lagi ditambahkan dari yang buatan pabrik. Ibaratnya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu memperhatikan, oh memang nih anak saya susah banget dikasih makan daging. Ada aja alasannya, males ngunyah, nyangkut-nyangkut seratnya dan lain sebagainya. Kalau harga dagingnya bukan yang per ratus ribu per kilo, aduh nggak mau gitu ya. Nah itu memang kita mau tidak mau ya kita supply dulu dengan suplementasi. Tolong perhatikan utamanya untuk anak-anak perempuan ya, karena mereka sudah haid.
Nah, ini adalah kelompok yang risiko-risiko untuk anemia defisiensi lebih tinggi lagi. Dan juga perhatikan pada anak-anak yang mengkonsumsi susunya juga masih banyak. Jadi susu itu baik loh, tetapi kalau misalnya jumlahnya terlalu banyak atau diminumnya di saat yang kurang tepat, maka itu bisa berisiko untuk menghambat absorpsi atau penyerapan zat besi. Ya, jadi anak laki-laki yang gemuk itu juga berisiko untuk mengalami anemia defisiensi besi. Bukan hanya pada anak perempuan, misalnya yang sudah mengalami haidnya seperti itu. Oh, padahal kelihatannya kayaknya gemuk gitu ya, tapi ternyata bisa beresiko anemia defisiensi besi hanya karena terlalu banyak mengkonsumsi susu gitu ya, Dok? Iya betul, karena itu tadi misalnya dia setiap kali makan terus dia tutup dengan susu. Nah itu penyerapan zat-zat mikronutriennya itu akan terhambat oleh susu. Jadi kalau misalnya anak kita makannya sudah baik, mungkin ini nyambung ke yang orang tua juga sering tanyakan. Sebenarnya anak saya itu mesti minum susu nggak sih dok gitu ya. Nah jadi kalau misalnya tadi sebenarnya tujuannya minum ibu mau kasih susu itu apa? Biasanya orang tua merasa harus mensupport asupan kalsiumnya. Padahal asupan kalsium itu kan banyak. Tidak hanya susu gitu ya. Susu yang sudah diolah menjadi dairy product atau produk olahan susu itu juga sebenarnya kalau misalnya dia makannya sudah kalau anak-anak di urban atau di kota itu kan makan sering campur keju, ya itu sudah ada dairy produknya. Kemudian dessertnya nanti yogurt, itu sudah ada dairy produknya. Terus misalnya anak-anak yang bukan urban, misalnya dia senang makan ikan teri, itu juga sudah tinggi kalsiumnya. Nah jadi kalau misalnya pola makannya sudah baik, sebenarnya susu itu tidak wajib-wajib amat. Tapi kalau misalnya masih dianggap perlu untuk menambahkan asupan kalsium, maka anak masih bisa diberikan susu. Nah, susunya model apa? Ini juga menarik untuk dibahas. Anak yang misalnya sudah mulai ikut ibunya untuk belanja ke supermarket, dia akan melihat begitu banyak pilihan susu. Nah, kita sudah tadi belajar bahwa pada anak perempuan utamanya, dia memang komposisi tubuhnya itu tinggi lemak. Jadi pada anak yang gizinya baik, itu kami sudah sangat merekomendasikan silahkan konsumsi susu yang lemaknya dikurangi. Ya, jadi bisa pakai skim milk, low fat, atau bahkan yang non fat. Ya, karena dia sudah tidak butuh lagi tambahan lemak dari susu tersebut. Lain ceritanya kalau anak-anak yang malnutrisinya gizi kurang, maka dia masih boleh minum susu-susu pertumbuhan yang komposisinya lengkap, mencakup kalsium dan juga lemak, protein, karbohidrat yang makronutrien yang diperlukan untuk pertumbuhan. Seperti itu kira-kira hubungannya pemilihan pola suplementasi kita terhadap pertumbuhan anak-anak remaja. Nah, Dokter Reni, tadi kan kita ngobrolin soal ternyata kebanyakan susu bikin anemia defisiensi. Mungkin ada nggak sih, misalnya nih kayak kopi ternyata atau teh atau misalnya yang seperti itu tuh yang juga menghambat penyerapan gizi. Nah, itu bagaimana dok? Mungkin porsinya kopi untuk anak remaja misalnya, karena anak-anak sekarang kan kayaknya ngumpulnya kalau sebelum masa PSBB gini ya, ngopi kemana gitu. Nah, itu gimana tuh? Nah betul, dan jangan salah loh, masa PSBB tetap lanjut. Dia order ke rumah, lalu dia bareng-bareng minumnya gitu kan tetap bisa sebenarnya. Nah betul sekali, terima kasih untuk bertanya Dokter Grace. Jadi selain susu juga perhatikan timing atau waktu kita minum kopi dan teh. Ini sebenarnya ilmunya juga bisa dipakai untuk ibu-ibunya ya. Jadi kalaupun misalnya minuman-minuman kekinian atau keinginan, sebenarnya pola hidup minum teh itu kan Indonesia dari dulu seperti itu ya, itu dibolehkan, tetapi jangan dekat-dekat waktu makan, utamanya waktu makan besar. Jadi ya kita siapkan saja seperti coffee time, tea time ya, waktu untuk cemilan yang kita tidak berharap ada banyak penyerapan zat nutrisi di situ. Jadi ya kalau misalnya mau minum-minum kopi, mau minum-minum teh ya itu di waktu-waktu snacking saja yang memang tidak ada keperluan khusus untuk penyerapan zat nutrisi ya. Jadi kalau bisa jangan kita tutup makan besar kita dengan kopi atau teh. Oke, nah itu jadi note juga tuh untuk para ibu-ibu ya, bahwa ternyata mengkonsumsi teh dan kopi itu juga jangan deket-deket sama waktu makan. Nah, ada pertanyaan nih dok dari live chat, kita langsung bacain ya dok ya. Yes. Ini ada dari Dejandra Rasnaya.
Siang dok, izin bertanya. Sebenarnya disarankan mendidik dengan cara seperti apa sih? Mengingat anak remaja kadang sulit dikasih tahu. Tetapi kalau keras nanti malah bagaimana gitu anaknya. Nah boleh sarannya dok? Terima kasih katanya. Oke, ini saran sedikit curhat berarti ya. Ya, jadi Iya. seperti yang tadi saya sudah sebutkan, sebenarnya kan anak ini memang kalau sudah masuk remaja itu dia mulai bergeser orientasinya. Di mana yang tadinya benar mama itu selalu benar, sudah mulai geser. Justru sekarang mama selalu salah, yang benar adalah teman ke saya gitu ya. Ibu guru di sekolah itu juga punya challenge tertentu, tapi ya mungkin tetap ya sebenarnya ini kan mereka lagi eksplorasi saja. Dia mau coba-coba saja sebenarnya. Kalau saya bersikap seperti ini, maka responsnya akan seperti apa. Memang harus banyak-banyak modal bersabar ya, Ibu. Jadi kalau misalnya memberitahu remaja itu satu, mood kita harus baik. Jadi kalau misalnya kita mau menegur remaja kita, kalau bisa mood kita jangan sedang jelek juga. Karena itu seperti api dilawan dengan api, nggak selesai-selesai. Jadi bermodalkan tarikan nafas, kemudian senyum, kita beritahu. Nggak didengarkan, diamin dulu aja. Nanti kasih tahu lagi. Karena kalau kita kasih tahu dalam mood yang jelek, itu hampir pasti dia akan naik emosinya, lalu kita akan naik juga seperti itu. Nah, sambil kita tunggu masa-masa kapan dia akan mendengarkan saya, sebenarnya prinsip bahwa anak itu mencontoh apa yang dia lihat itu tidak berubah dari dia bayi sampai dia remaja. Jadi sampai menunggu saatnya dia akhirnya mendengarkan kita, dan itu akan terjadi Ibu, sabarlah. Kita berikan terus saja contoh yang kita mau dia kerjakan. Contohnya, Ibu mau dia makan buah dan sayur, maka ibu harus makan buah dan sayur juga. Tetap usahakan kita punya waktu makan bersama. Kalau misalnya orang tua bekerja, diusahakan kalau bisa minimal makan malam bareng-bareng. Atau justru misalnya kalau lebih seloknya pagi, diusahakan makan pagi bareng-bareng. Supaya dia bisa melihat apa yang ibu instruksikan atau ibu minta ke dia, ibu juga kerjakan. Dan itu butuh waktu, bukan cuma hanya 1-2 kali lalu kita berharap dia mengikuti. Karena ingat, sewaktu belum PSBB, dia pergi sekolah berapa jam? Coba kita hitung. Dia bersama dengan orang di luar rumah itu bisa 8 jam, sepertiga dari waktunya. Sepertiga lagi habis untuk tidur. Nah, sisanya buat kita sepertiga kalau kita sudah berhasil pulang. Kalau kita belum berhasil pulang, maka coba ibu hitung sebenarnya berapa waktu yang kita habiskan dengan dia. Nah, kalau misalnya bapak ibu adalah orang tua yang bekerja di rumah atau misalnya memang full time mengurus rumah tangga, itu mungkin ibu punya waktu yang lebih banyak untuk mencontohkan apa yang ibu ingin remaja ibu kerjakan, seperti itu. Oke, terima kasih dokter untuk jawabannya. Nah, menyambung karena kita masih membahas mengenai psikososial dari anaknya itu sendiri, dok. Ada lagi dari Ibu Lea Handayani mengatakan seperti ini, dokter, kami memiliki 2 anak usia remaja, usia 17 tahun dan 10 tahun. Tapi anak bungsu kami usia 7 tahun cerebral palsi berat. Bagaimana kami memberi pengertian kepada 2 anak remaja kami supaya tidak malu dan tetap percaya diri dengan pergaulan temannya? Oke, nah jadi memang kalau misalnya di keluarga kita ada yang menurut pendapat masyarakat itu bukan seperti anak normal gitu ya. Nah itu memang harus kita libatkan dari awal Bu. Saya percaya bahwa remaja-remaja ibu sejak adik yang 7 tahun ini cerebral palsi pasti sudah ikut merawat adiknya dari dia kecil. Kita harus selalu melibatkan pengurusan anak yang paling kecil ini kepada kakak-kakaknya. Dengan demikian maka akan timbul rasa sayang yang luar biasa dari kakak-kakaknya. Sebagai contoh, kakak yang paling besar di bawah sadarnya hampir pasti akan membandingkan adiknya yang cerebral palsi yang hampir tidak pernah melawan dibandingkan dengan adiknya yang berusia 10 tahun misalnya. Dia dalam hati mungkin akan bisa lebih timbul rasa sayangnya terhadap adik yang tidak berdaya ini karena apapun yang dia kerjakan ya adiknya tidak akan melawan. Nah, tindakan-tindakan seperti itu sebenarnya akan menjadi otomatis timbul bila kita tidak membuat anak yang cerebral palsi ini outlier atau justru aneh. Kita anggap saja memang anak cerebral palsi ini biasa saja. Kita ajak bicara remaja-remaja kita ini bahwa kita perlu membuat anak yang adik yang paling kecil ini bisa
berisiko sakitnya kecil karena kan anak cerebral palsy itu harus banyak diajak latihan duduk gitu ya, banyak dibantu. Jadi justru peran kakak-kakaknya itu dibesarkan. Dengan dia dibesarkan perannya dalam pengasuhan adiknya, maka dia akan tahu bahwa memiliki adik dengan kebutuhan khusus itu justru rizki buat mereka, ladang ibadah untuk mereka, dan biasanya mereka justru akan bangga punya kesempatan merawat adiknya yang punya kebutuhan khusus. Nah, jadi ya di sini berarti keterlibatan dari kedua kakaknya dalam pengurusan itu juga menjadi momen-momen yang akan membangun juga bahwa mereka ini bermanfaat juga untuk adiknya, sayang juga dengan adiknya, seperti itu ya dok ya? Ya betul sekali Wow. Dr. Grace. Ya ini message yang luar biasa sekali dari dokter Reni. Dan berikutnya pertanyaannya juga tidak kalah penting nih dok. Dok, untuk remaja waktu tidur sebenarnya berapa lama ya dok? Apakah begadang itu berbahaya buat kesehatan remaja? Ini dari Drillful. Nah, ini pasti pengalaman ini yang ditanya ya. Jadi sebenarnya untuk tumbuh optimal itu kita kan minimal anak-anak itu tidur sekitar kalau udah usia seperti itu sekitar 8 jam. Dan justru karena sedang terjadi percepatan pertumbuhan, dia bisa tidur lebih lama sekitar 9,5 jam, literatur mengatakan. Nah, tetapi sayangnya tadi itu terkadang karena keasikan aktivitas maka anak akan bergadang. Aktivitas itu menonton TV, kemudian browsing ya. Kalau zaman saya dulu remaja sih TV sudah dunia dalam berita itu selesai ya karena sudah tidak menarik lagi dan semua dimatikan, kita tidak ada pilihan. Tapi kalau sekarang misalnya aksesnya masih terbuka ke dunia maya, maka tanpa sadar sebenarnya terkadang mereka memang karena lupa waktu saja bukan dengan sengaja, maka mereka akan terus aktif mengakses dunia maya itu sampai tengah malam. Dan sudah terbukti di penelitian bahwa kalau mata kita masih mendapatkan stimulasi cahaya, maka kita memang akan mengalami kesulitan tidur. Hal-hal seperti itu cenderung akan menyebabkan keadaan-keadaan insomnia atau sulit tidur. Nah, mungkin Bapak Ibu merasa pernah punya juga masalah bahwa anak saya kok susah bangun pagi, yaitu karena dia tidurnya terlalu malam, tapi sebenarnya dia butuh tidur. Sehingga kalau di akhir baru tidur jam 11-12 malam, dia akan cenderung butuh tidur sampai jam 7-8 pagi. Apalagi zaman PSBB gini ya, sudah tidak ada lagi seperti kewajiban bangun pagi. Yang misalnya agamanya Islam habis sholat subuh pun cenderungnya akan tidur lagi karena ya buat apa saya bangun, orang tidak harus berangkat sekolah misalnya seperti itu. Nah jadi tetap kebutuhan tidurnya itu minimal 8 jam ya Bu untuk tumbuh yang ideal, optimal. Sehingga silahkan diatur itu 8 jamnya mau seperti apa. 1-2 jam masih sempat tidur siang silahkan. Kalau misalnya memang tidak ada kesempatan atau anaknya merasa tidak perlu tidur siang, maka ibu atur. Kalau ibu mau anaknya bangun jam 5, maka mundurkan 8 jam. Yaitulah dia sudah mulai tidur. Ajak bicara, buat jadwal yang disepakati bersama sehingga anak akan mengikuti jadwal tersebut karena dia bersepakat dengan ibu. Nah, tadi kan juga di-mention bahwa tidur siang itu boleh 1 sampai 2 jam. Tapi sebetulnya masa remaja itu perlu nggak sih atau wajib nggak sih tidur siang atau gimana dok? Sebenarnya dia adalah perlu menaati kebutuhan tidurnya yang tadi saya bilang 8 jam. Kalau dia masih punya privilege, sekarang kita yang dewasa kalau misalnya dikasih waktu tidur siang kan kayaknya mewah sekali ya. Remaja-remaja itu belum tahu aja gitu betapa rindunya kita itu terhadap tidur siang misalnya. Nah jadi kalau misalnya remaja kita masih punya privilege untuk tidur siang silahkan. Jangan dianggap tabu, kok udah gede tidur siang, nah jangan dibalik. Tadi itu, kalau misalnya dia sudah berhasil tidur siang 1-2 jam, kan tidur malamnya tinggal 6-8 jam. Cukup, jadi misalnya habis itu dia masih beraktivitas. Tapi memang kami tetap sarankan 1-2 jam tuh menjelang waktu tidur jangan lagi beraktivitas dengan cahaya. Jangan ketemu screen lagi. Ya, karena memang gini, kalau anak di bawah 2 tahun gampang ya ilmunya, screen time-nya 0 jam. Sampai balita 1,5 jam, sampai usia sekolah 2 jam. Sebenarnya remaja kita itu ada jam-jamnya nggak sih? Nah, akhirnya sekarang setelah kita membuka wawasan kita bahwa memang dunia ini adalah dunia digital, kita memang agak sulit membatasi. Oh remaja tetap harus 2 jam. Iya kalau bisa, tapi kalau misalnya ternyata aktivitas dia berhubungan dengan dunia digital, maka kita akan susah. Nah itu tadi, minimal kita punya patokan, tidur tetap dalam 24 jam harus 8 jam, kemudian maksimal 2 jam sebelum tidur itu jangan lagi menggunakan screen time.
Oke, nah 2 jam sebelum jam tidur jangan menggunakan screen time. Jadi mau TV, mau gadget, mau iPad semua off gitu ya berarti dok ya. Ya, idealnya. Teorinya loh ini. Jadi harus ada prakteknya juga dong kalau gitu. Ya, pada prakteknya pasti kan bertanya, terus suruh ngapain dok anaknya? Ya cari kegiatan yang lain, misalnya membaca buku. Ya, kita sudah lupa bahwa buku itu ada juga versi yang bukan digital. Dia masih tetap bisa pakai Pegang gitu ya matanya, dok. iya, tapi dia tidak berhadapan dengan sinar biru dari screen, seperti dari gawai gitu ya. Jadi masih ada kegiatan lain. Atau dia misalnya menulis gitu, menulis di buku, itu kan masih bisa. Atau dia sukanya art and craft, dia bisa melakukan itu. Atau nanti kelihatan nih hobi masaknya jadi keluar, seperti itu. Sehingga anak kita juga kalau misalnya dibatasi seperti itu, dia punya kesempatan lebih untuk berimprovisasi. Sebenarnya kegiatan lain saya selain berteman dengan gawai itu ada apa sih gitu. Nah memang challenge-nya adalah orang tuanya harus menyiapkan waktu. Karena tidak semua anak bisa mandiri. Cuman dibilang stop ya baca buku, udah. Terus kita tinggal. Itu hampir pasti setengah jam kemudian kita tengok ya dia udah balik lagi dengan gawainya. Jadi harus kreatif juga ya. Jadi kalau misalnya mau stop ya udah cari kegiatan lain kayak mau Ya, dibaca, gambar, melukis kayak suruh betul. masak, bantuin masak gitu mungkin ya. Jadi lebih Ya, ada kegiatan yang terlibat juga di fisikalnya gitu. ya, beres-beres rumah, mau nyapu ngepel malam-malam juga nggak apa-apa kan? Kan nggak ada yang larang sebenarnya. Cuman aneh aja mungkin. Oke dok. Nah sekarang ada pertanyaan juga nih dok. Saya tuh banyak sekali mungkin ditanyakan. Sebetulnya kalau obesitas pada anak-anak nih akan terbawa nggak sih di masa remaja? Nah apabila misalnya memang obesitas pada remaja ini sebetulnya berbahaya nggak sih? Nah gitu penanganannya akan seperti apa? Nah gitu dok. Ya, jadi kalau misalnya obesitas sudah dimulai dari masa anak-anak itu kita jelas harus melakukan intervensi yang sangat dini untuk menghentikan obesitas itu berkembang lebih lanjut. Jadi memang sudah harus kita hentikan dalam arti langsung serius kita atur karena gini, anak obesitas itu prinsipnya adalah bukan menurunkan berat badan. Tapi kita tahan berat badannya jangan naik, lalu biarkan dia bertambah tinggi, seperti itu. Nah untuk mencapai seperti itu biasanya jumlah makanannya diatur, komposisinya diatur, aktivitas fisiknya diatur. Itu sudah kita harus mulai dari masa anak-anak. Kalau ternyata kita gagal dan itu berlanjut ke masa remaja, maka hampir pasti yang tadi saya sebutkan, penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh makanan itu sangat berisiko terjadi pada anak tersebut pada saat dia dewasa. Waktu remaja tuh anak sih kayaknya lucu ya dilihat, umbul-umbul menggemaskan gitu. Tapi nanti lihat loh di usia dia dewasa muda udah mulai hipertensi. Kita cek profil lipidnya, kolesterolnya sudah tinggi. Nah itu jelas sekali berisiko tinggi ke penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah. Kemudian kalau misalnya pola makannya sukanya makan gosong-gosong, paparan terhadap asap sangat tinggi. Nanti itu akan membangun pola dia berisiko menjadi sakit kanker dan lain sebagainya. Jadi kita harus menganggap serius obesitas yang terjadi pada anak apalagi yang berlanjut di usia remaja. Titip-titip ya mama papa. Nah, jadi poin penting juga untuk Bapak Ibu yang ternyata sekarang ini mungkin menghadapi anak-anak remajanya nih masih embul-embul misalnya, masih obesitas seperti itu. Jadi memang harus ada perhatian khusus yang harus dilihat dari pola makannya, perbaikan pola makan gitu ya dok ya. Ya, Kemudian aktivitas fisiknya juga harus diperhatikan. Jadi memang jangan menganggap bahwa ya udah nanti juga lama-lama tambah tinggi dan sebagainya. Tetapi selain kita juga membiarkan dia bertumbuh, juga diatur itu semua tadi pola-polanya ya dok. betul Wow. sekali Dokter Grace ya. Jadi selalu diingat bukan hanya jumlah tapi komposisinya juga diperhatikan dan aktivitas fisik jangan dilupakan. Nah, tuh dicatat ibu-ibu. Ini poin penting sekali karena memang masa remaja itu masa-masa yang anak-anak akhirnya kalau badan fisiknya kekurusan minder, kegemukan minder, seperti itu ya dok ya. Jadi ini Pokoknya salah terus lah. salah terus ya. Apa-apa pokoknya mama papa salah, yang bener temen gitu ceritanya ya. Jadi Iya, bondingnya kita sebagai orang tua tuh penting sekali gitu. betul. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Hampir semua orang tua yang pilih remaja mengalami hal yang sama. Jadi jangan merasa sendirian ya, keep calm gitu ceritanya. Aduh seru banget Dokter Reni perbincangan hari ini karena sebetulnya kalau mau dikupas terus juga nggak habis-habis. Sebenarnya pertanyaan saya juga masih banyak, tapi sebelum saya menutup ada satu pertanyaan lagi, mungkin dijawab boleh singkat dok. Ini mengenai menstruasi di masa remaja putri. Nah, Ya, apakah memang menstruasi ini tuh ada batasan maksimal normalnya itu setidaknya di usia berapa? Ini pertanyaan terakhir deh.
Nah iya tadi itu, jadi kan usia remaja putri itu untuk mengalami pubertas itu maksimal di usia 13 tahun itu awal mulanya. Ya awal mula itu, jadi kalau misal tadi slide saya yang awitan pubertas untuk anak perempuan, itu rentangnya 8 sampai 13 tahun. Itu adalah awal mulai dia puber dan tanda puber pertama itu adalah pada anak perempuan adalah budding atau pembesaran payudara. Setelah itu sekitar 2 tahun kemudian dia akan menstruasi. Jadi kalau kita tambah-tambah di usia 15 tahunan belum menstruasi, nah itu coba mulai berkonsultasi dengan dokter ya. Oke, nah itu mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang saat ini sedang menghadapi atau mempersiapkan anak-anaknya menjadi remaja. Aduh, terima kasih sekali Dokter Reni Wigati, betul-betul hari ini sharingnya sangat informatif dan bermanfaat untuk kita semua para orang tua. Nah, nggak terasa ternyata waktunya sudah hampir habis. Jadi hari ini juga sebetulnya hari terakhir ada series dari online webinar ini. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang belum menyimak, ada topik-topik seru sebelumnya, bisa dilihat di YouTube official Primaku yang bisa di-subscribe dan tekan tombol notifikasi belnya. Jangan lupa ya, supaya tidak ketinggalan video dan juga live stream terbaru di kanal YouTube official Primaku. Nah mungkin Bapak Ibu masih ada yang bingung, Primaku ini apa sih sebetulnya? Dari tadi disebut-sebut oleh Dr. Reni dan juga oleh saya. Nah, Primaku adalah aplikasi yang didukung oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, terdiri dari 4 fitur utama. Jadi yaitu pemantauan pertumbuhan, seperti tadi sudah dimention oleh Dr. Reni, kemudian penilaian perkembangan, pencatat dan pengingat imunisasi, serta artikel kesehatan anak. Primaku hadir untuk membantu mewujudkan anak-anak Indonesia yang sehat dan juga kuat. Aplikasi Primaku dapat di-download di Google Play Store atau perangkat Android, untuk perangkat Android dan App Store untuk perangkat iOS. Nah, tidak hanya itu, terakhir jangan lupa kalau Primaku menyediakan 2 sesi konsultasi online bersama Ida Jaya pada jam 11 sampai dengan jam 12 siang dan jam 4 sampai dengan jam 5 sore setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Silakan buka artikel tutorial di aplikasi Primaku untuk mengetahui cara mengikutinya, atau bisa lihat di Instagram Primaku di @official.primaku. Sekali lagi di @official.primaku. Dan demikian acara live webinar hari ini berakhir. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Dr. Reni Wigati atas informasinya, sangat-sangat bermanfaat. Dan tentu saja saya Dr. Grace Hananta dan segenap kru dari Ida Jaya undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa lagi di webinar series dari Ida Jaya berikutnya. Bye, salam sehat.